Yang saya happy adalah pertama bahwa dari segi Semendonya dulu ya. Dari segi Semendonya adalah ada banyak anak-anak petani yang sekarang udah lulus kuliah nih karena teman-teman beli nih Semendonya buat kompetisi. Oh iya. Ada beberapa yang bisa nikahin anaknya Oh my dari god. hasil kopi. Yang dulunya mereka nggak percaya, bahkan mereka nggak meyakini bahwa kopi ini bisa menghidupkan mereka. Oke, ini dia Raymond Ali dari Luthier Coffee. Welcome Pak di Ngopi No Cincong. Welcome, welcome. Ya, akhirnya bisa ketemu podcast dadakan tanpa direncanakan, ya kan? Iya. Nah, Ini ditonton podcast. ditodong podcast yang memang mesti ditodong Pak. Karena kalau nggak ditodong susah. Apalagi jarang ketemu, ya kan? Jarang ketemu. Kita ketemu terakhir di Surabaya. Itu pun juga lagi pameran. Nah, ini sebagai info ya, mungkin teman-teman belum tahu, kemarin ini Raymond Ali ini habis kompetisi regional dan ini dia membawakan konsep yang aduh, oh my god, itu buat saya nih ya, selama beberapa tahun terakhir ini adalah salah satu performance yang buat saya bisa menghipnotis segitu banyak orang dan itu bisa bikin merinding. Wah, makasih Pak. Itu memang luar biasa dan itu saya mungkin terakhir ngelihat kompetisi yang seperti itu bikin merinding itu cuman Evelyn Yamin. Tapi merindingnya kan beda ya kan. So jadi ini luar biasa. So kita mau ngobrol-ngobrol mungkin dari yang kemarin ini Mon. Itu sebetulnya mungkin teman-teman kan belum lihat nih, tapi ada rekamannya dan nanti bakal diupload ya. Nanti pasti diupload. Pasti diupload. Nah, ini konsep ini coba ceritakan yang dibawakan ini yang kayak gimana sih Mon sebenarnya? Jadi untuk tahun ini regional di Jogja ini karena lokasinya di Jogja, jadi saya tuh kepikir karena seperti tadi sempat ngobrol sebelum kita rekam ini ya, sebelum on air, bahwa waktunya mepet mas. Iya, Jadi iya. ya waktunya mepet, beneran kita tuh daftar, setelah daftar dan sampai ke hari kompetisi itu 2 minggu aja nggak sampai. Nggak nyampe 2 minggu. Iya, betul. Jadi saya berpikir bahwa karena pertama saya nggak pernah ke Jogja. Belum So, pernah. this Ini is the my first first time. time. Oh. Dan ketika saya datang ke Jogja ini, I fell in love with this city. Like orangnya, kulturnya, dan teman-teman pada tanyain mau kemana nih, mau makan apa waktu sampai ke Jogja. Tapi saya berpikir bahwa karena mau siapin kompetisi, so I'm thinking like, how about we go to pasar gitu. Kenapa pasar? Karena di pasar itu you can find local heritage. Oke. Di pasar itu biasanya segala sesuatu yang lebih lokal Itu ada di situ. pasar. Iya, betul. Oh, nice. Dan waktu saya landed, saya lihat ada mau jamu gitu kan. Ya udah tak cobain. Kita cobain, lalu ya saya minum. Lalu saya berpikir kalau misalnya kopi ini di oplos campur campur sama jamu. masuk nggak ya kayak gitu ya. Terus ya udah, so ya kita juga nggak tahu ya, maksudnya kayak memang round one-nya itu kan cuman espresso dan beverage. Cuman kan karena udah di sini juga kita harus prepare kalau masuk ke final kan ada signature beverage. Apa nih yang bisa dibawa kayak gitu kan. Jadi saya bilang ke tim, ya udahlah kita pakai jamu. Dan itu konsep signature beverage baru dapat ketika landing di Jogja. Ya, betul. Jadi semua ingredients-nya itu dari Jogja. Anda risk taker sekali ya. Ya seperti saya bilang bahwa antara kompetisi regional dan waktu saya submit pendaftaran itu benar-benar nggak sampai 2 minggu Pak. Jadwalnya padat banget ya, itu Jadi benar kayak kerjaan dari ya. Surabaya, lalu kebetulan kemarin juga ada, tadi sempat ngobrol, kita lagi ada touring buat bagian experience Paragon, alat brewing si Sasa itu pada teman-teman di Indonesia. Jadi saya berpikir bahwa ya udahlah, tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan nggak mengecilkan kompetisi apapun, tapi memang waktunya sangat mepet ya. Dan ditambah lagi
saya berkeluarga dan saya harus sisihkan Ngurusin waktu keluarga untuk juga. sama Iya, istri iya. dan anak-anak. Jadi ya udah kita memaksimalkan yang ada aja nih kayak gitu. Ya I know like risk taker is very risky, yes, tapi show must go on. Kita harus tetap jalan, kita tetap harus compete, dan I think I have the privilege to have the stage to speak in front of a lot of people. Dan dari portfolio saya, apa yang saya udah kerjakan, mungkin akan banyak orang yang mendengar atau melihat entah kemarin, hari ini, ataupun nantinya. Maka itu pasti. saya juga minta tim untuk kalau bisa direkam, karena memang goal saya adalah saya pengen sampein bahwa kita sebagai orang kopi dan ya boleh. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Kita generasi yang sekarang ini, apalagi entar yang ke depan, dan kita teman-teman sekarang udah banyak yang Gen Z kayak gitu. Jangan lupain kultur kita nih, our culture, budaya kita orang Indonesia. Dan saya aja sangat suka dengan kota ini. Once I step to the pasar, terus I see the person, I meet the people. Wah, ini benar-benar kayak Indonesia banget gitu. Like Central Java is really representing Indonesia. Dan sangat sayang kalau kita semua lebih ke arah internasional. Yes, we should update supaya kita nggak kudet gitu ya katanya. Jadi tapi poinnya adalah kita jangan melupakan itu ya, budaya kita. So waktu datang ke sini pun saya berpikir bawa baju apa ya kayak gitu kan. Tapi di Jawa ini ya. Dan saya akhirnya bongkar lagi tuh lemari. Itu dari bajunya kan kompetisi pakai baju ya jangan kaos lah, rapi gitu kan. Karena gimana pun seperti yang saya bilang, tanpa mengecilkan kompetisi ini, karena kompetisi ini ujungnya kan akan mengirimkan representatif Indonesia ke dunia. Jadi gimana pun ya kita harus take it seriously while we compete kayak gitu. Jadi saya bongkar, saya pikir di Jawa. Saya ingat bahwa saya punya batik nih. Ya udah saya coba cari batik mana yang pas lah kayak gitu. Hari pertama nih ya. Hari pertama batik kayak gitu. Hari kedua itu yang dibilang kayak abang-abang soto. Iya betul. itu teman kita si Fahri bilang saya kayak pegawai soto Pak Min yang di Jogja gitu. Saya bilang, lah saya kan pakai batik itu terinspirasi dari Fahri juga. Karena saya ingat dia waktu di Boston itu pakai batik juga Pak, nyeduhnya. Dan kurang lebih kan mirip tuh, hitam-hitam, ada kuning-kuning gitu kan. Jadi ya begitu. Nah balik lagi, ingredients-nya itu semuanya saya cari di lokal. Itu dari ingredients ya. Tapi mungkin kalau teman-teman kan yang nggak lihat ini, sebenarnya ketika di stage ini bawa ada wayang-wayangan, ada gunung, ada terus gelasnya juga yang keramiknya yang tradisional gimana itu ya? Beli di sini. Itu semuanya beli di sini semua ya. Jadi kita mulai dari information card. Information card waktu sesudah ke pasar itu ya saya jalan lah daerah Malioboro situ kan. Saya lihat terus sempat ke Candi Prambanan juga. Gitu sempat ke Prambanan? Ya, karena saya waktu landed ya I think like every place have punya tempat yang must visit ya kayak gitu ya. Karena seperti yang tadi saya bilang bahwa saya nggak pernah ke Jogja gitu. Jadi saya pengen lihat lah, waktu SD gitu kan belajar Candi Borobudur, Candi Prambanan. Tapi nggak pernah ngeliat gitu kan. Lihatnya di textbook. Di foto ya. Ya sekarang Google gitu. Tapi nggak pernah lihat experience jalan in person, jalan naik ke Candi, lihat. Oh ya udah. Akhirnya kita udah lihat. Waktu ke pasar, ngobrol balik nih. Waktu balik lagi makan, ya makannya juga di sini gudeg gitu kan. Rawon, gudeg, apalagi sate kelatak kayak gitu kan. Jadi saya ngomong, kenapa kita nggak pakai yang ada juga aja di sini? Saya tanya, Jawa nih budayanya apa sih kayak gitu? Kayak when you goes to show kayak gitu, apa yang orang akan lihat dari Javanese culture kayak gitu? Dan wayang kayak gitu kan. Ya udah, how about we make wayang as our information card gitu, like untuk tasting notes gitu kan. So
awalnya 2 gitu kan seru tuh 2 Yeah. dan lolos ke final ya udah kita siapin yang ketiga which is signature. Padahal which is kamu bukan orang Jawa, bukan orang Jogja, kamu Saya dari orang Sumatera. Palembang, Sumatera ya kan. Tapi dalam waktu beberapa hari udah langsung harus belajar budaya di Jogja ini. I love Indonesian culture Iya. and I love like sebenarnya kultur Jawa yang saya bawain ini ternyata sadar nggak sadar seluruh Indonesia pasti tahu Pak. Kita bocorin di sini boleh ya? Iya. Kemarin saya ngomong bibit, bobot, bebet tuh. Iya. Ini kan selalu yang kita omongin, yang selalu kita dengar juga lah. Betul. Mau kita suku ras apapun lah saya rasa. Pasti kayak as simple misalnya kita cari pasangan atau kita lagi berteman dengan siapa. Biasa kan kayak orang tua kita pasti ngomong, oh itu sopo gitu kan, itu siapa? Iya pasti. Nah Anaknya itu kan, siapa? itu kan udah bicara tentang bibit. Iya. Kamu dari mana? Keluarganya apa? Kalau di kopi bibit apa? Ya benihnya, Iya. varietasnya. Oh. Lalu kita ngomongin ditanam di ketinggian mana, karakteristiknya apa, kayak gitu. Lalu kemarin bobot itu saya bicara tentang, saya bilang bobot ini kan merepresentasikan berat ya, atau isi dari seseorang. Tapi kalau di kopi, saya rasa nggak ada yang lebih pantas nih untuk representasiin kriteria ini selain espresso. Oh, Karena buset, kopi ini kan di espresso ini kan nggak ada yang ditutupin. Iya. Baik ya baik, Betul. buruk ya buruk. Buruk langsung gitu. kelihatan. Karena there is no hiding in the cup. Jadi memang espresso ini sangat cocok untuk merepresentasikan si bobot kayak gitu. Lalu lolos bebet ini kan bicara tentang gimana seseorang itu dress up untuk bikin dia lebih presentable. Nah, kalau tadi bibit bobot itu mungkin di sini yang lebih presentable si bebetnya kan kayak gini nih, signature beverage. Sekarang kan sangat kekinian, sangat muda. Kopi gimana caranya dibikin lebih presentable, lebih menarik, lebih mudah diminum orang. Ya, lebih banyak orang bisa enjoy dan bikin tertarik. So, mix balik lagi ke Javanese culture-nya, saya pikir apa yang bisa kita buat kayak gitu selain daripada mocktail-mocktailan yang udah banyak banget kayak gitu kan. Jadi saya rasa lebih baik kita find lokal punya. Akhirnya saya bilang jamu kayak gitu. Buset, bisa gabungin jamu. Ya, terus terang jamu memang mungkin bukan hal yang baru di kompetisi juga. Ya. Tapi cuma dalam waktu 3 hari ini bikin konsep seperti itu sih, anjir itu sih resiko banget sih. Jadi saya itu sebutnya signature beverage saya itu kopi jamu jos. Oh, yang ada asap-asapnya ya waktu itu ya. Karena waktu malam tuh waktu siang udah pasar, malam itu ke angkringan mana kayak gitu. Pokoknya ada kopi jos. Saya bilang saya mau cobain yang paling lokal lah kopinya dan kopi jos dan benar-benar kita coba kopi arang dan it's very good Pak. Iya. Really? Lekman namanya. Very good? Bener, namanya Lekman. Jadi kalau ke Jogja jangan lupa ke Lekman. Nanti saya juga naikin deh videonya. Saya ada bikin videonya itu Lekman itu. Wah, ditunggu tuh. Ya, jadi Lekman itu menurut saya it's one of the best kopi jos in Yogyakarta. Wah, ini saya habisin 1 gelas. Sorry ya, ini baru pertama kali kayaknya saya dengar orang specialty coffee ngomong kopi jos itu one of the best. Karena saya sendiri pernah coba, beberapa teman pernah cobain, waduh gue nggak tahan nih, terlalu arangnya, rasanya bitternya terlalu apa kayak gitu. Kayaknya baru kali itu loh orang specialty ngomong kopi jos itu one of the best. Belum cobain yang saya cobain tadi. Lekman ya, mungkin ya. Saya dulu cobain ini ngasal aja sih. Karena kopi jos kan di mana-mana nih. Iya banyak ya. Sangat everyday coffee. Popular ya. Ya gitu kan. Jadi saya rasa si Lekman ini beda. Karena itu kan di angkringan banyak itu semuanya jual kopi jos nih. Dan gorengan, sate-sate itu. Tapi si Lekman ini yang lebih kita sebutnya kayak specialty-nya lah. Karena dia lebih tonjolin si kopi josnya daripada si makanannya kayak gitu. Jadi yang lebih di showcase itu kayak kalau sekarang mesin-mesin. Iya.
So I think like everyone yang goes to Jogja should try the lemon. Ya terus akhirnya signature beef-nya itu kan aku kan nonton kan waktu Ya. itu ini kayak kopi jos tapi dingin kan versi dingin terus betul. keluar asapnya itu Ya, karena bisa aja nih. kita tetap nggak bisa kan, namanya penilaian kan pasti ada kriterianya. Betul, Kalau betul. saya benar-benar bawa arang ke on stage itu udah Aduh, pasti udah susah. peringkatnya udah pasti bawah nih gitu kan. Jadi Iyalah. gimana caranya bisa menemukan feels-nya of kopi jos tapi kita make it better, make Iya. it nicer, more presentable. Iya, betul, Jadi betul, akhirnya saya betul. pakai dry ice yang udah kopi jamunya udah siap, diaduk tuh. Kasih. Kok gelas jamunya kita aduk, udah kita bagi semua, udah kita kasih josnya gitu. Gila. Ini Cina Palembang loh kayak begini. Luar biasa. Nah, itu kan dari konsep-konsepnya. Terus yang paling dahsyat nih, pemilihan sound. Back sound-nya ini, aduh. Itu yang bikin sampai merinding ketika lo ngomong dengan iringan back sound lagunya yang seperti itu. Lu dapetin lagunya itu kapan milihnya itu? Waktu tahu di Jogja, salah satu yang saya ulik pertama adalah apa sih yang orang Jogja suka. Dan lagu-lagu yang orang Jogja suka dengerin tuh yang kayak gimana. Maksudnya kayak gamelan lah ya. Maksudnya gamelan. Tradisional. Ya, very tradisional. Kalau yang agak mudanya gimana nih? Terus kan memang yang terakhir kan saya lebih masukin kayak personalnya nih, kayak ada Sheila on Seven. Sheila on Seven gitu. terakhir, ya. Karena kan memang kita generasi yang mendengarkan lagu Iya. gitu kan. Terus lagunya Yogyakarta itu ya. betul. Itu versinya siapa sih? Versinya, waduh, itu pokoknya judulnya sesuatu di Jogja. Ntar saya cek lagi versinya, ntar salah sebut. Iya. Wah, tapi itu keren banget sih. Aduh, kita lama nggak ngelihat perform seperti itu. Terus terang kita sebagai orang-orang kopi yang sering nonton kompetisi, kita benar-benar ngerasa happy, man. So, thank you udah menyajikan Thank you. performance yang memang luar biasa. So, nanti kalau Mama di-upload di YouTube-nya apa? Raymond Ali. Itu mesti nonton, itu performnya yang mungkin kalian belum pernah lihat seumur hidup. Gila, luar biasa. Ya, walaupun itu belum bisa membawa sampai juara 1 ya, regional. Ya, betul. Jadi gimana pun, memang ada hal-hal yang harusnya saya bisa lakukan lebih baik, atau memang dengan persiapan yang lebih matang, mungkin bisa membawa hasilnya lebih jauh gitu. Tapi memang sejujurnya saya juga sangat tidak menduga dan sangat happy dengan output yang kayak gini. Hasil akhir dengan menjadi juara 2 pun itu udah I'm more than happy. More than happy. Dan most importantly udah bisa visit Jogja, udah bisa lihat kulturnya, merasakan vibes-nya kayak gitu, dan kenalan dengan orang-orang teman-teman di Jogja yang sangat ramah meskipun kompetitor. Iya, gila. Nah, kan kamu sendiri dari Palembang, kamu mulai masuk ke kopi, kamu ikut kompetisi ini udah bukan yang pertama, udah keberapa? 11. Ada 5 lebih dari 5 kali di nasional. Ini yang ketujuh, Mbak. Ini yang mau yang ketujuh. Ya, berarti ini kan regional 2023 nih, berarti 2023 ini yang ketujuh. Berarti selama 6 kali ikut ya, sempat ke Brewers juga ya? Enggak, kalau saya barista terus ya? Belum main Brewers, masih barista aja. Oh, dulu sempat mau daftar Brewers, cuman kepenuhan ya waktu itu ya? Betul. Nah, 6 kali, tapi belum pernah jadi champion. Itu nyesek nggak sih rasanya? Udah kebel kali Mas ya? Terus terang ya, aku ini ya salah satu yang aku juga ngikutin kamu dari dulu. Aku ini selalu nunggu-nunggu loh, tiap tahun. Raymond ini udah waktunya loh, udah waktunya. Kurang apa lagi? Semua udah paket komplit. Tapi ada aja kayak yang tahun ini yang masalah ketinggalan timer yang apa. Aduh, gimana? Feel-nya gimana? Feels-nya ya, yang tahun lalu ya, yang timer yang ini, itu lumayan nancep ya. Maksudnya kayak lumayan bikin down, maksudnya. Itu diskualifikasi ya? Ya, Itu DQ ya? Ya, itu DQ. Jadi
karena sebelumnya kan traumanya di angka 4 nih. Iya, iya, Udah iya. turun ke 4 terus gitu kan. Mau regional, nasional 4 udah gitu kan. Iya, iya. Kayak udah mentok kayak gitu. Iya, Entah ada apa dengan 4 gitu kan. Lalu tiba-tiba berubah kan. Berubahnya bukan jadi yang kita expect ke 3, 2 atau 1 kembali, tapi ke huruf kayak gitu kan. Yang dimana sebelumnya nggak pernah kayak gitu. Iya, Jadi iya, memang iya. kaget, lalu ya mungkin saya bukan orang yang sangat ekspresif, jadi saya lebih pilih untuk simpan. Tapi traumanya jujur lumayan kerasa waktu balik lagi ke stage kayak Dewan kemarin. Itu Oh, iya? benar-benar I'm like, what's wrong ya? Kayak benar-benar kayak gitu kan. Tapi wah udah sampai ke final dan udah final kita udah deliver semuanya, Iya, lakukan iya, yang iya. terbaik sampai ini yang saya pengen sampaikan, despite of the scoring ataupun ya technical and everything. Tapi I think like this competition is I have a mission to deliver message Iya, again gitu. betul. Nggak semata-mata hanya untuk Ya, dan juara 2 merupakan bonus ya Iya. bagi saya Mas. Jadi mau juara 2, juara 3 atau 4 kembali atau 5 atau 6 pun kemarin, saya juga udah sangat happy. Tapi itu- karena Oke. udah nggak huruf. Nah, tapi kejadian timer itu pada waktu semifinal atau final itu? Day one Mas. Oh itu hari pertama itu ya? Ya. Dan itu juga, ini ceritanya teman-teman ya, ini skornya paling tinggi loh. Oh iya, iya. Iya, teman-teman juga katanya udah lihat skornya belum? Udah. ya? Saya udah dapet. Dan itu skornya paling tinggi, so bayangkan kalau itu jalan. Ya. Ya. Tapi Luar biasa memang loh. apa yang udah lewat, saya rasa memang Iya. belum waktunya, pastinya belum waktunya, atau memang ya ada rencana yang lain Iya. lah dari atas saya rasa. Tapi bedanya begini, Mon. Kalau itu yang ketinggalan timer, itu barista yang baru ikut pertama kali, nggak ada orang yang inget. Tapi kalau ini Raymond Ali, Ya. itu udah tahu ya resikonya nanti bakal beberapa tahun ke depan akan jadi candaan, jadi apa ya. So no hard feeling ya. Ya, tahu. Saya udah masukin kebel. Udah makin kebel ya. Aduh, luar biasa ini. Jadi ada topik juga kan. Ada topik buat ngobrol. Jadi akhirnya ya kemarin, tapi kemarin juga sempat kejadian lagi ada yang ketinggalan barang ya. Gitu. Jadi kemarin itu di final sebenarnya adalah kejadiannya bukan ada yang ketinggalan barang lalu nggak saya ambil. Jadi memang karena persiapannya less than 2 weeks tadi, kita pakai kopi yang ada aja udah kita pack label kopi kompetisi gitu biar nggak ketukar lagi sama kopi-kopi produksi kita yang lain. Akhirnya kita cobain sampai hari final itu ternyata nggak sebaik hari pertama. Kopinya udah drop Mas. Drop abis jauh banget. Wih. Jadi benar-benar kayak kalau bisa nggak usah compete kayak gitu ya, karena Atau pengen ganti kopi aja iya ya. betul. Tapi memang kopinya udah nggak bisa lagi. Iya. Kita coba untuk blend, untuk apa nggak bisa gitu. Iya, iya. So we know that, saya tahu begitu bahwa I might not be the winner gitu. I udah expect yours mungkin ya 4, 5, 6 gitu lah. Iya. Jadi Udah nggak udah- berharap terlalu gede lah Iya, sama kopinya betul, ini. betul. Tapi once again, I come with a mission. Iya. Poin saya adalah tetap deliver, give the best from me, and then deliver the message dan gitu kan. Kopinya apa, Mun? Semendo. Semendo ya. Ini teman-teman mungkin yang sekarang sering pakai kopi-kopi Semendo mungkin nggak tahu. Awalnya yang mempopulerkan Semendo itu ya Bapak Raymond Ali ini. Tahun berapa, Mon, itu? Itu tahun pertama kali Semendo on stage itu kalau nggak salah 2018 regional. 2018 regional. Dan itu belum ada yang bawa Semendo ke kompetisi. I think that's the first Semendo Iya. yang keep competition stage. Itu pun juga waktu kita sempat ketemu ya, bawain apa Semendo? Kopi apa nih Semendo? Iya. Coba. Waktu awal pertama coba ya, oh oke nih nice, tapi nggak nyangka bisa sampai se-booming ini, Mon. Lu tau semua barista hampir kompetisi brewing banyak banget yang pakai Semendo. Terus bayangin nggak sih, atau dulu emang lu pengen missionnya supaya itu? No, jadi Semendo itu waktu saya pertama kali cobain, saya tahu bahwa barang ini potensi, bahwa barang ini adalah hidden gem kayak gitu, yang Indonesia punya. Tapi Lu nemunya waktu visit ke kebun? pertama gue terima sampel,
Oh, dapat sampel. Dan waktu pertama kali taste itu masih ada campur robustanya nih mas. Maksudnya nggak dibersihin, maksudnya nggak di split. Belum disortir. Karena Semendo itu adalah one of the biggest robusta production in Indonesia. Iya, kamu Dan pernah cerita kebunnya itu. Memang gede banget untuk Semendo, ya, untuk robustanya. Tapi nggak ada yang kenalin Arabica, nggak ada yang nyenggol Arabica, dan nggak ada yang mau peduliin. Dan I'm thinking like, saya dari Sumatera Selatan, lalu itu daerah saya, so I'm from the origin. Kenapa nggak saya kerjain kayak gitu? Jadi pelan-pelan ya kita build the relationship, dan kita turun back and forth kali-kali, puluhan kali gitu, ngobrolin, yakinin bahwa bantuin processing nggak waktu itu? kita turun tangan. Oh, sampai bantu ke processing. Kita hands on. Jadi lot kompetisi itu semuanya kita hands on. Terus akhirnya sampai pede ngebawa itu ke kompetisi? Karena I know the competition standard. Dan ya kebetulan juga saya ada ambil PO grader dan sebagainya macam. Jadi dengan apa yang saya punya, saya bawa balik ke kebun dan saya sampai ini Pak, kalau pertama itu yang pastinya yakinin dulu, yakinin bahwa mereka mau, karena kalau mereka nggak mau rasanya saya cross the border kayak gitu kan, karena mereka menutup pintu. Tapi begitu mereka buka pintu ya udah saya masuk dan saya izin sebagai anak, sebagai keluarga untuk mencoba memperbaikin nih daerah itu, dengan kopi-kopinya kita proses lebih baik agar mereka outputnya mendapatkan peningkatan dalam ekonomi pastinya. Jadi ketika kamu bawa itu bukan karena ego sebagai oh ini kopi dari daerah saya mau bawa ini, bukan. Tapi memang kamu udah taste ini si kopi ini bahwa ini layak nih, ini competition kopi nih gitu ya. I think maka itu kalau kayak sekarang kan saya lebih banyak fokus dan branding kepada Curators Coffee Company ya, which is the green and then roasted company kayak gitu. Nah, yang kita lakukan sebenarnya banyak sekali farmers yang no name, no brand kayak gitu, nggak ada merek, nggak ada nama, bahkan masih kecil, bahkan masih orang nggak tahu daerah apa gitu. Ada banyak, tapi kita nggak expose dulu mas, karena saya ngomong kepada tim, kita setujui bahwa kalau kita expose sebelum waktunya, kasihan merekanya. Oh, belum siap. Mereka immature, mereka belum matang, mereka belum siap. Kita expose. Terus kemudian banyak permintaan. Kebetulan saya ngomong kopi ini enak, lalu ayo kita beli. Semua beli. Iya, semua pasti. Beli, kejar orderan, nggak bisa tetap pegang integritasnya, nggak bisa tetap jujur. Betul. Satu mulut ngomong, wah itu nggak enak. Sering terjadi kopi, ya. Orang kopi cepet banget sebenarnya. Kasihan mas, kasihan si produsernya. Jadi kopi-kopi yang kita launching semuanya yang udah benar-benar siap. Itu yang dilakukan kurator. Ya, itu yang dilakukan kurator. Jadi ini curators ini adalah Coffee company. Coffee company selain luthier ya. Luthier ini cafe. Nah, jadi kurator ini dia lebih ke kurasi green bean gitu. Kita memilih green bean, kita membantu para petani, kita help them to proses, ataupun kita membantu prosesor muda yang ada di tanah air yang memang mereka punya passion di situ kerjain kopi. Karena ada juga nih kita punya beberapa yang kita rangkul, yang kita bina itu mereka nggak mau nih jadi barista, mereka nggak mau nih jadi brewers gitu. Udah kita ajarin aja yuk pegang mesin. Nggak mau mas, saya kayaknya prosesor, lebih suka hidup di kebun gitu kan. Bangun subuh, sholat gitu kan, abis itu udah mulai jagain kebun ini segala macam, terus petik, proses, udah sore selesai kayak gitu. Ada yang memang passionnya di situ, ya udah kita nggak paksain. Jadi memang kita rangkul aja, tapi once again yang kita launch dan kita promote adalah yang udah bisa jalan long term at least. Jangan sampai one hit gone kayak gitu. Kita ini enggak. Nah, tapi kurator itu sebenarnya jualan roasted bean nggak sih tapi? Jualan.
Oh, sama Kita jualan roasted kita bean juga. jual roasted bean. Oh, jadi nggak cuma hanya green bean, tapi juga roasted bean juga. Ya. Oh, ini Pak bosnya ini yang bikin teriak-teriak, berisik banget nih. Izin Pak. Mohon ya Pak, saya udah minta izin loh Pak ya. Oh, tuh guys yang punya Mandev, wah dinyalain lagi lampunya nih. Bis lu nggak mau ikut frame bis? Dia nggak mau ikut frame. Oke gitu ya. So jadi sekarang akhirnya Semendo udah mulai banyak. Bangga nggak sih akhirnya bisa membantu sampai segitu? Pertama, kayak kemarin saya ngomong sama teman-teman kopi yang lama yang udah di panitia lah semuanya itu. Ya ada beberapa kemarin. Yang saya happy adalah pertama bahwa dari segi Semendonya dulu ya. Dari segi Semendonya adalah ada banyak anak-anak petani yang sekarang udah lulus kuliah nih karena teman-teman beli nih Semendonya buat kompetisi. Oh iya, buat really? itu. Ada berapa ya? Udah hampir 3-4. Oh, amazing. Waktu kompetisi aja kemarin ada satu lagi yang baru wisuda. Lalu ada beberapa yang bisa nikahin anaknya Oh my god. dari hasil kopi. Yang dulunya mereka nggak percaya, bahkan mereka nggak meyakini bahwa kopi ini bisa menghidupi mereka. Oh my god, luar biasa. Itu dari segi Semendo. Iya, Kalau iya. dari segi hilirnya, saya juga terharu ya. Maksudnya waktu di kemarin di hall itu saya lihat teman-teman pakai kopi Semendo, kayak gitu. Lalu lolos Iya, top iya. 6, Iya. dapat prestasi. Iya. Saya happy mas. Iya, Karena gila. it's not about Raymond Ali, it's not about Curators Coffee Company, tapi dengan output yang bisa memberikan dampak buat teman-teman, buat brewers yang baru, barista-barista yang baru. I think the future of Indonesian punya coffee industry ya kalian gitu. Iya, iya, Ya betul. mereka ini. Jadi saya sangat happy. Dan mudah-mudahan ini nggak cuma hanya berhenti di Semendo doang, Ya. tapi akan ada daerah-daerah lain yang juga Ya, bisa betul. seperti itu Sebenarnya ya. yang kemarin kasus timer ketinggalan itu, Itu bawa apa itu? saya bawa Papua. Oh, Papua. Wow. Papua dulu sempat ngetren banget, tapi setelah itu mulai tenggelam karena specialty terus berkembang ya. Dan belum ada lagi yang munculin Papua yang memang stand out sih. Jadi Papua itu adalah our latest project. Ya, di tahun ini baru kita launch karena memang seperti yang tadi saya bilang, saya harus persiapkan kesiapan mereka, kematangan mereka, jangan sampai juga cuma bisa supply 5 kilo, 10 kilo, lalu satu Indonesia ini cari Papuanya gimana caranya gitu kan. Iya, betul. Jadi memang Disiapkan kita dulu ya. siapkan dulu dan waktu siap kemarin I have the platform, I use it, pakai untuk Luar biasa. launch Papua. Ini sebenarnya masih banyak nih yang pengen saya obrolin. Berapa menit, Mas? Oh, baru 32. Wah, masih panjang. Bentar lagi ya, Mon ya. Pak Gavin bisa menunggu sebentar aja. Oke, nah ini yang menarik nih, Mon ya. Kamu ini kan di Palembang. Ini kan sebetulnya itu main bisnis keluarganya ini kan pempek, ya kan? Ya, Iya. saya punya keluarga yang berkecimpung di situ. Ya. Nah, ibaratnya kan gini. Kamu ini kan juga bukan dari punya privilege, bukan yang dari keluarga yang kekurangan, ya kan? Dan kemudian Cukup pakai. ya cukup dan maksudnya nggak perlu harus main ke kopi, apalagi main ke hulu dan apa. Sebetulnya nggak perlu itu, ya kan? Kamu punya privilege seperti itu. Tapi kenapa kok kamu sampai mau ngurusin kopi sampai segitu detailnya? Padahal seperti yang saya tahu nih, banyak teman-teman saya juga yang orang-orang kaya nih, itu bikin coffee shop as a business aja, Oke, gitu. pause. Sayang, belum kaya. Oke. Belum ya. Mungkin tiap orang beda-beda, ya kan? Betul. Tiap orang Tapi beda-beda. ya cukup makan, cukup pakai, oke. Iya. Pangan sandang papan cukup. Oke. Iya. Tapi kalau sampai berlebih banget, saya rasa balik lagi ya setiap orang berbeda. Tapi Iya, saya iya. rasa ya saya cuma di level cukup lah. Kalau ditanya mengapa, simply pertama I love coffee. Dan yang berikutnya saya akan sambungkan, saya cinta Indonesia. I love Indonesia dan I think like Indonesia is a very
rich culture, Ah, rich in everything sih. Oke. Kita punya semuanya. Kita punya orang-orang yang baik, orang-orang yang ramah, lalu kita punya hamparan tanah yang begitu luas. Kenapa nggak dimanfaatin nih? Ya, 17.000 pulau, 5.000 kilometer terbentang kiri ke kanan, Sabang Merauke. Itu berapa banyak kopi yang bisa kita lestarikan, yang Iya, bisa iya. kita perbaikin. Dan balik lagi, kalau misalnya ditanya mengapa, kalau saya punya kesempatan untuk berguna, kenapa harus berhenti di saya? Betul. Dan saya sangat senang ketika orang-orang bisa maju, orang-orang bisa mendapatkan prestasi, orang-orang bisa merasakan berkat dan juga dampak dari kopi ini. Karena kecintaanmu terhadap budaya-budaya Indonesia juga ya. Ya. Karena nggak banyak loh barista yang bisa bawa culture. Karena kiblatnya kan selalu kita lihat kompetisi luar negeri nih. Supaya jadi juara ya lihat di World seperti apa nih kompetisi barista itu ya itu kurang lebih yang direplicate mereka. Yes, saya sangat setuju dan saya tidak akan membantah statement itu bahwasanya memang untuk kita menjadi yang terbaik di dunia, kalau kita pengen ke sana kita harus lihat dunia luar bagaimana, trennya apa dan apa yang harus dilakukan. Tapi mungkin lewat kesempatan regional ini, dengan adanya regional dan ice league yang di holding oleh Aksi SCI dan Pak Daryanto kemarin juga ada sempat ngomong bahwa kita di league dan regional ini kan diharuskan menggunakan kopi Indonesia. Kopi Indonesia. So why don't we bangga akan kita punya Indonesia? Yeah. Ya in any way, setiap orang caranya beda. Mungkin dengan kita pakai batik, kita bisa ngomong kita bangga Yeah, dengan betul. Indonesia. Atau ya dengan sesimpel kita minum kopi Indonesia, kita juga bangga dengan Ya, negara kita. bahkan dapat cerita ya dari saya lupa itu yang cerita Mbak Mira atau Om Hendri ya. Jadi ketika mereka ngejuri di World, terus ada peserta dari saya nggak tahu waktu itu siapa yang ikut, terus dia nggak bawa kopi Indonesia, itu dipertanyakan. Oh kenapa kok nggak pakai kopi Indonesia? Kalian kan negara penghasil kopi, kenapa nggak bawa kopi kalian? Nah, seharusnya sih kalian bawa, digituin malah. Saya sebagai barista Indonesia dan juga yang punya berkecimpung di kompetisi barista, kenapa saya sangat persisten untuk terus mengerjakan kopi-kopi yang ada di Indonesia, kayak Semendo, Papua, lalu kita lately ada Bali, dan Jawa ada beberapa yang lagi kita bangun kayak gitu. Sebenarnya adalah saya pengen bahwa nantinya kopi kita itu di kancah dunia tidak hanya dikenal sebagai kopi komersil, Komoditi doang ya. komoditi doang untuk blend, Iya, untuk iya, tekan iya. apa namanya Neken harga. CSS, Neken neken cost. harga blend kayak gitu kan. Enggak, tapi orang mau kompetisi carinya kopi Indonesia. Orang mau kompetisi misalnya di luar negeri, wah coba minimal start from Southeast Asia deh. Betul, betul. Mau kompetisi lawannya lawannya Kolombia, Ethiopia gitu, kita bisa. Kita pede lah ya. Kita pede dan kita mungkin bisa selevel. Kalau Kita- untuk sampai Panama Geisha mungkin Iya. masih lumayan jauh. Selama ini kan mungkin ya orang-orang kan, wah kopi terbaik di dunia ya kopi Indonesia, tapi kenyataannya selama ini ya masih kalah-kalah terus. Akhirnya cuma dianggap komoditi. Tapi yang mengerjakan sampai bisa sampai punya nama di dunia ini, ya kita Estafet, Mas. Iya. Nggak bisa sendiri, Paling dan nggak waktunya panjang. dengan adanya wadah kompetisi ini bisa jadi sarana yang bagus ya, Men. Ya, betul. Karena kompetisi adalah sarana untuk kita menyampaikan pesan, menyampaikan aspirasi, dan juga untuk menyampaikan how good our coffee is. Iya, 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 iya. Iya. Jadi kalau ditanya balik kenapa saya sampai mau turun, awalnya kayak saya roasting, saya rasa kenapa roastingnya kayak gini ya? Oh ternyata green bean-nya nih. Iya, iya, Terus iya. green bean cari-cari lagi, oh kenapa green bean-nya begini? Akhirnya setiap kenapa itu saya ngambil sertifikat rasanya, Mas. Oh, Jadi kenapa
saya nggak bisa tasting nih, maksudnya belajar sensori. Oh, ternyata ada course namanya Q-Grader, license ambil, ya. gitu. Sampai roasting, ikut juga, belajar juga. Lalu selanjutnya, oh green bean. Oh ternyata green bean juga ada kurikulumnya kayak gitu. Gimana cara processing? Oh ya udah, belajar lagi. Dan ilmu itu ya menjadi bekal untuk saya sampaikan kepada para petani agar kualitas mereka semuanya naik. Gila. Ini yang baru namanya Demi Kopi Indonesia ya, ini loh ya. Kalau iya hashtag Demi Kopi Indonesia. Wah luar biasa. Tapi ya balik lagi ya kayak tadi kompetisi. Tadi kita sempat ngobrol ya di depan bahwa walaupun di Jogja kita Raymond bikin yang benar-benar konsep seperti ini yang mungkin works di Jogja, tapi ketika nanti di Jakarta, di nasional belum tentu ini bisa direplicate lagi ya. Ya, saya akan meeting karena kompetisi baru selesai kemarin. Iya. Jadi mungkin saya akan cooling down dulu. Mungkin cari gudeg lagi. Iya. Soalnya tadi waktu ngobrol di depan saya juga baru sadar, oh iya benar juga ya, it works in Jogja. Tapi begitu kita bawa ke nasional ternyata belum tentu cocok juga ya. Karena di nasional yang menonton, yang mengikuti kompetisi tidak hanya Pulau Jawa. Berbagai macam kultur semuanya berkumpul. Maka itu kayak previous team, saya pakainya yang lebih umum. Kita travel dari timur, barat gitu kan. Tapi mungkin ya baru ini ya, jadi memberikan performance atau pertunjukan ini nggak cuman hanya kepada judges tapi juga kepada penonton, Simon. Ini luar biasa sih. Ya semoga semuanya dapat experience. Iya, semoga semuanya. Jadi kalau selama ini kan orang ngomong kompetisi barista itu membosankan, cuman lihat orang bikin kopi kita nggak tahu itu tekniknya gimana, ngincipin kopi nggak. Tapi yang ini orang nonton dari awal sampai akhir, Mon. Thank you. Gila sih, luar biasa sih. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Raymond. Kita punya supporter di sini. Oke, mungkin juga keterbatasan waktu ya, Mon ya. Kita kalau saya sih masih banyak yang mau diomongin, cuman udah di warning waktunya juga nggak bisa lama-lama. So thank you banget. Thank you Mas Willy. It's an honor ya bisa ngobrol walaupun waktunya singkat tapi masih mau nyempetin buat ngobrol di No Cincong ini. Mudah-mudahan benar-benar bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton, para pendekar ya. Bukunya jangan lupa dibeli. Iya, buku Barista No Cincong ya. Udah lama mau teman. Oke deh, thank you, sampai ketemu lagi dan good luck buat di nasional nanti, Mon ya. Thank you. Oke guys, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam No Cincong.